Oke. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bab 2 kimia kelas 10 SMK. Di bab 2 ini kita mengenal unsur dan lambangnya dalam persamaan reaksi. Di dalam unsur di dalam persamaan reaksi yang kita pelajari yang pertama adalah mengenai lambang unsur. Kemudian yang berikut adalah rumus kimia. Kemudian persamaan reaksi. Rumus kimia bisa kita bedakan menjadi, kita pelajari juga di dalam rumus kimia bagaimana cara penulisan rumus kimia. Berikutnya penamaan rumus kimia tersebut, bagaimana cara menamakan rumus kimia itu atau dinamakan dengan tata nama atau nomenklatur senyawa. Kemudian persamaan reaksi juga akan kita pelajari cara menuliskan persamaan reaksi, yaitu pereaksi. Di dalam persamaan reaksi ada yang namakan dengan pereaksi atau zat-zat yang bereaksi, namakan juga dengan reaktan. Kemudian berikutnya adalah hasil reaksi atau produk. Yang pertama kita pelajari adalah lambang unsur. Lambang unsur diambil dari huruf pertama nama Latin unsur dengan penulisan huruf kapital. Kemudian, bila ada dua unsur atau lebih yang huruf pertama nama Latinnya sama, maka lambangnya diambil dari dua huruf pertamanya dengan penulisan huruf pertamanya besar atau huruf kapital dan huruf berikutnya adalah huruf kecil. Contoh, karbon nama Latinnya carbonium, lambangnya C. Lihat C. Ini C ya. Ini C. Kemudian kalsium nama Latinnya kalsium, nulisnya calcium, berarti C juga huruf pertamanya. Maka lambangnya diambil dua huruf pertamanya C dan A. Huruf pertamanya C huruf besar, keduanya kecil. Kemudian klor. Klor nama Latinnya chlorium. CHLORIUM, chlorium. Maka diambil dua huruf pertama, yaitu pertama dan ketiga Cl. Berikutnya nitrogen, nama Latinnya juga nitrogen, lambangnya N. Yang sama dengan ini nama huruf huruf pertama nama Latinnya sama, natrium. Natrium itu nama Latinnya juga natrium, diambillah dua huruf pertamanya Na. Karena sama-sama N huruf pertamanya. Kau lihat lagi, nikel. Itu nama Latinnya nikelium. Lambangnya adalah Ni. N dengan I diambil huruf pertamanya besar, keduanya kecil, dan lainnya. Jadi mengenai lambang atom ini bisa kau lihat di susunan berkala atau sistem periode unsur. Semuanya udah tertera di sana mengenai lambang, penulisan lambang unsur. Rumus kimia. Rumus kimia kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah rumus kimia unsur, kemudian yang kedua adalah rumus kimia senyawa. Pertama-tama kita belajar mengenai rumus kimia unsur. Rumus kimia unsur biasanya sama dengan lambang atomnya. Pada umumnya kalau logam, rumus kimianya sama dengan lambang atomnya. Nah, misalnya kalsium lambang atomnya Ca, rumus kimianya Ca juga. Kemudian tembaga atau nama Latinnya cuprum, itu rumus lambangnya Cu, rumus kimianya Cu juga. Aluminium juga kayak gitu, aluminium nama Latinnya aluminium, lambangnya Al, rumus kimianya Al juga. Unsur yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam keadaan bebas akan membentuk ikatan dengan sesama atomnya. Biasanya ini atom non logam ini.
Perhatikan, hidrogen, lambang atomnya H, rumus kimianya H2. Karena atom hidrogen nggak pernah bisa berdiri sendiri, maka dia akan berikatan dengan sesamanya membentuk H2, dua atom H berikatan. Kemudian yang berikutnya adalah oksigen, lambang atomnya O, rumus kimianya O2. Nah, nih, nitrogen, lambang atomnya N, rumus kimianya N2. Belerang, itu nama latinnya sulfur, lambang atomnya S, rumus kimianya S8. Fosforus, lambang atomnya P, rumus kimianya P4. Rumus kimia unsur yang terdiri dari satu unsur saja, nah itu disebut dengan monoatomik. Tapi kalau rumus kimia unsur yang terdiri dari dua unsur disebut diatomik. Ini perhatikan diatomik. Yang ketiga, jika rumus kimia unsur terdiri dari tiga unsur yang sejenis atau lebih, dinamakan dengan poliatom. Rumus kimia senyawa. Rumus kimia senyawa nanti kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah rumus molekul, yang kedua adalah rumus empiris. Nah, yang pertama kita pelajari adalah rumus molekul. Molekul adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang sejenis maupun yang berbeda. Nah, ini. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom-atom yang menyusun satu molekul senyawa. Berarti kau lihat jenis di dalam rumus molekul itu berapa jenis atom yang menyusunnya, berapa jumlahnya. Nah, gitu. Berikutnya kita perhatikan nih. Contoh, rumus kimia air adalah H2O. Artinya satu molekul air terdiri dari dua atom H dan satu atom O. Perhatikan, perlu keperhatikan angka-angka yang terdapat di dalam rumus molekul. Misalnya H2O. Perhatikan rumusnya H2O. Di belakang H ada angka. Setelah unsur ditulis angka. Itu namanya indeks. Indeks. Perhatikan dia. Kemudian di depan rumus kimia atau di depan rumus molekul ada juga angka. Kemudian perhatikan di depan H2O, angka sebelum H2O tidak ada, Pak. Artinya dianggap sama dengan 1. Angka di depan rumus molekul, angka yang ditulis sebelum rumus molekul dinamakan dengan koefisien, menyatakan jumlah molekulnya. Kemudian angka yang ditulis setelah atom unsur dinamakan dengan indeks. Nah, kemudian perhatikan koefisien H2O. Jumlah molekul H2O sama dengan 1. Kemudian di belakang setelah H ada angka 2, berarti jumlah atom H sama dengan 2. Indeks atom H sama dengan 2. Di belakang O tidak ada angka, artinya 1. Indeks atom O sama dengan 1. Berarti satu molekul H2O terdiri dari 2 atom H, 1 atom O. Nah, untuk menghitung jumlah atom dirumuskan dengan indeks kali koefisien. Indeks kali koefisien. H tadi di belakang indeksnya 2, koefisien H2O 1, berarti 2 kali 1, 1. O-nya di belakangnya nggak ada angka, berarti 1 kali 1, 1 gitu ya. Kita lanjutkan lagi contoh-contoh berikutnya. Perhatikan. Rumus kimia asam cuka adalah CH3COOH. CH3COOH. Kau perhatikan dulu rumusnya. Lihat huruf besarnya, lihat lambang atomnya. Berapa jenis? Ada 3 jenis, yaitu C, H, dan O. C itu karbon, H-nya hidrogen, dan O oksigen. Nah, nih. Jadi, satu molekul asam cuka terdiri dari, perhatikan, C-nya di sini ada 2 tempat. Perhatikan, C yang ini 1, yang ini hanya 3, ditambah di belakang ada 1, jumlahnya
4H. Kemudian O-nya ada 2. COO, O-nya ada 2. Berarti satu molekul asam cuka terdiri dari 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Rumus molekul urea. CONH2 2 kali. CONH2 2 kali. Lihat angka di belakang C nggak ada. Nah, berarti 1 C-nya. Di belakang O juga nggak ada. Berarti O-nya 1. Ada di dalam kurung ini. Ini NH2-nya dikurung. Jadi cara bacanya perhatikan. CONH2 2 kali. Berarti NH2-nya 2 kali. Dikali 2 lah yang di dalam kurung ini semua. Nah, jenis atomnya tadi perhatikan. Ada C, ada O, ada N, ada H. Nah, itu ada 4 jenis. Berarti tanda kurung tadi artinya jumlah atom-atom yang di dalam kurung dikali dengan angka di luar kurung. Jadi satu molekul urea terdiri dari 1 atom C, 1 atom O, kemudian 2 atom N, yaitu N di dalam kurung kan 1 dikali 2 berarti 2. Dan 4 atom H. H-nya di belakangnya 2 dikali 2 lagi berarti 4 ya. Nih. Jika ada dituliskan rumus seperti ini, 3H2SO4, artinya itu 3 molekul H2SO4. 3 molekul H2SO4. H2SO4 itu kan asam sulfat, artinya 3 molekul asam sulfat. Terdiri dari, rumus tadi udah ada kita ketahui bahwa jumlah atom adalah indeks kali koefisien. Nah, angka di belakang H ada 2. Dikali koefisiennya 3, berarti hanya 2 kali 3 sama dengan 6 atom H. Kemudian di belakang S nggak ada angka, berarti 1. 1 dikali 3 berarti 3 atom S. Di belakang O ada angka 4, berarti jumlah atom O sama dengan 4 dikali 3, 12 atom. Nah, rumus empiris yang terakhir, rumus empiris. Rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan atom-atom yang menyusun satu molekul senyawa. Nah, perhatikan dia, contoh rumus molekul urea tadi CONH2 2 kali. Nah, jenis atomnya adalah C, O, N, dan H. Kau hitung jumlah C-nya tadi berapa? 1. O-nya 1. N-nya 2, hanya 4. Jadi perbandingan jumlah C dibanding O, dibanding N, dibanding H adalah 1. Dibanding 1, dibanding 2, banding 4. Nah, jadi rumus empirisnya ditulis seperti ini. C1, O1, N2H4. Angka 1 kan nggak perlu ditulis. Maka dituliskan dia CON2H4. Contoh berikutnya adalah rumus molekul asam cuka. CH3COOH. Nah, perbandingan jumlah atom C dibanding H dibanding O adalah 2. C-nya 2, hanya 4. O-nya 2. Nah, 2 dibanding 4 banding 2. Itu belum sederhana. Sederhanakan lagi. Sama-sama bagi 2 semua. Berarti 1 banding 2 banding 1. Nah, kemudian jadi rumus empiris asam cuka adalah C1H2O1. Ditulis CH2O. Sekian dan terima kasih. Nanti kau pelajari bagus-bagus. Kerjakan soal berikutnya yang Ibu kasih mengenai rumus molekul dan rumus empiris. Terima kasih, tetap semangat dan semangat pagi.